Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT channel dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat tahun baru untuk kalian yang melihat video ini dan baru bergabung dengan TBMT channel. Jangan lupa subscribe dan like serta share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya. Kali ini saya akan membacakan mengenai bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022. Karena ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Dan yang pasti di sini perlu ditekankan ya, keberuntungan itu bukan hanya soal materi, tetapi keberuntungan itu mengenai hal-hal yang membantu kalian untuk menarik materi itu sendiri ya. Jadi tujuan saya membuat video ini agar kalian tahu titik keberuntungan kalian itu di mana, sehingga kalian bisa menarik keberuntungan kalian di tahun 2022 ini. Kalian bisa memilih file nantinya, dan pilihan filenya saya letakkan di deskripsi. Kalian bisa klik pilihan filenya. File nomor 1 warna biru, file nomor 2 warna peach atau pink, file nomor 3 warna merah, dan file nomor 4 warna hijau. Gunakan intuisi kalian, mana yang memanggil kalian. File warna biru nomor 1, peach atau pink nomor 2, merah warna nomor 3, merah nomor 3, dan hijau nomor 4. Gunakan intuisi kalian, keluarga jiwa TBMT channel, mana yang memanggil kalian, dan kalian bisa lihat timestamp-nya di deskripsi. Oke, kita langsung saja menuju ke file yang pertama mengenai bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022. Oke, untuk file yang pertama, untuk keluarga jiwaku Gemini yang pilih file warna biru ya, biru warna kesukaan saya. Saya hanya suka warnanya saja. Oke. Kita lihat bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022 yang pilih file nomor 1 warna biru ya. Jangan di skip videonya, karena kalian bisa titip energi kalian melalui shuffle kartu tarotnya. Sekali lagi selamat tahun baru ya untuk Gemini. Bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022? Bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022? Bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022? Bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022 ya? Sabar ya Gemini. Oke, kita sudah dapat. Bagaimanakah? Iya. Bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022? Bagaimanakah keberuntunganmu Gemini? Oke, itu katanya. Ya, kita lihat. Wow, Gemini. Saya tidak baca terbalik ya, saya baca yang tegak-tegak saja. Wow. Oke. Untuk Gemini. Asik ya, asik. Keberuntungan yang saya lihat di sini ya, kalian itu sang manifestor dari hidup kalian sendiri ya. Di tahun 2022 ya, yang saya lihat di sini kalian bisa create kehidupan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Bahkan beberapa dari kalian itu mungkin sedikit dihadapkan oleh dua pilihan ya, yang saya lihat di sini ya. Untuk kalian Gemini yang pilih file nomor 1 di tahun 2022, di sini yang saya lihat ada Knight of Pentacle ya.
Itu tadi secara gambaran besar. Ini secara saya baca secara runtunnya, ada Knight of Pentacle yang itu berarti bahwa beberapa dari kalian itu memiliki power atau sedang menuju ke sebuah kestabilan ya. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian itu sedang menjaga sesuatu, ngekip sesuatu ya. Iya. Ada Knight of Pentacle yang berarti kalian itu sedang ke arah atau sedang menuju ke sebuah kestabilan itu sendiri. Beberapa dari kalian itu seperti sudah siap untuk menawarkan hati, karena yang saya lihat di sini, ya kalian sudah stabil secara hati, walaupun ya mungkin sedikit pelit-pelit ya kalau kalian single ya. Ini yang saya bacakan, ya itu ya. Kalaupun kalian punya pasangan, mungkin kemarin-kemarin sedikit ada bentrok atau segala semacamnya, tapi di hubungan kalian kali ini yang saya lihat adalah adanya sebuah kestabilan. Kalian sedang menuju ke kestabilan. Bahkan dari kalian yang mungkin kemarin menjalani hubungan ada rasa takut jatuh cinta, yang saya rasakan di sini beberapa dari kalian itu sudah menuju ke arah jatuh cinta itu sendiri. Bahkan yang saya lihat di sini beberapa dari kalian itu lebih apa ya? Kalian sedang menuju ke kestabilan dalam segala sektor, bukan hanya cinta. Yang saya lihat bukan hanya cinta, karena di sini ada Eight of Wands ya, yang dimana kalian lebih ke aksi dengan kekuatan powerful, dengan kekuatan yang lebih gimana ya, lebih mengarah ke kestabilan. Iya, kalian lebih ke arah ke kestabilan itu sendiri di tahun 2022, dan itu adalah keberuntungan untuk kalian. Kalian bisa berjalan ke kestabilan, itu adalah sebuah keberuntungan untuk kalian Gemini di tahun 2022. Bisa jadi prosesnya sudah dimulai dari sekarang, bahkan kemarin. Yang saya lihat di sini ya, akan ada sebuah kejutan untuk kalian Gemini yang pilih pel ini. Kejutannya apa? Kejutan itu tergantung dari kalian melihatnya ya, dari sudut pandang yang mana. Ini kan melihat ya. Kejutan itu akan terjadi tergantung dari kalian melihat dari sudut pandang yang mana. Yang saya lihat di sini kalian the magician-nya. Kalian kreator dari hidup kalian. Kalian bisa menciptakan sesuatu dengan sesuai pikiran kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus main law of attraction. Bukan hanya kayak ya kalian melakukan tapi terlalu menggenggam ya, karena sebenarnya kita pun diajarkan atau diajari untuk sesuatu yang terlalu kita genggam itu yang nantinya Tuhan itu ingin melepaskan, semesta ingin melepaskan, sang pencipta, sang ilahi, apapun kita memanggilnya ya. Itu yang saya rasakan. Yang pasti di sini akan ada sebuah kestabilan. Kalau kalian single, kalian itu lebih bisa menentukan atau lebih bisa sudah siap untuk jatuh cinta. Bahkan sudah jatuh cinta. Beberapa dari kalian Gemini, congratulations, itu adalah berkah. Itu adalah keberuntungan kalian. Kalian memiliki rasa cinta, kalian memiliki rasa jatuh cinta, kalian merasa stabil dengan mencintai, entah itu terbalas atau tidak. Kembali lagi kalian the magician-nya. Kalaupun tidak terbalas ya sudah. Ya, kalau yang saya lihat di sini kalian itu lebih terfokus ya. Dan itu juga sebuah keberuntungan untuk kalian. Jadi kembali lagi saya garis bawahi, keberuntungan itu sendiri bukan hanya mengenai materi, tetapi keberuntungan itu mengenai hal-hal yang bisa menarik materi itu. Ini contohnya kalian jatuh cinta ya. Yang saya lihat dengan adanya jatuh cinta ini ya, itu membuat kalian memiliki power yang dimana itu bisa menarik rezeki untuk kalian. Walaupun di sini memang mungkin beberapa dari kalian sedikit bingung masalah finansial ya. Yang saya rasakan memang sedikit bingung masalah finansial, tetapi kembali lagi, ketika kalian jatuh cinta, kalian memiliki power, dan itu titik yang bisa menarik keberuntungan kalian. Ya, jatuh cinta di sini bukan hanya masalah dengan seseorang, tetapi jatuh cinta di sini itu mengenai
pekerjaan juga ya, pekerjaan juga. Jika kalian memiliki rasa cinta dengan pekerjaan kalian, semesta, Tuhan, Sang Ilahi, Sang Pencipta, apapun kita menyebutnya, akan memberikan kepada kita bonusnya. Itu untuk keberuntungan kalian. Kalian mau mulai mencintai pekerjaan kalian yang saya rasakan di sini, dan itu baik, itu sangat-sangat baik, dan itu adalah sebuah keberuntungan yang bisa menarik keberuntungan secara fisik. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau kita menginginkan hal yang fisik, itu sebenarnya kita harus memulainya dengan yang secara energi dulu. Energinya dirubah dulu, baru itu bisa menarik. Seperti itu, karena kalian the magician-nya. Kalian sang kreator hidup kalian. Oke? Itu ya untuk Gemini pile nomor 1. Kita lihat bottom of the deck-nya apa. Ada Three of Swords. Ya. Oke. Oh ya, Gemini, yang saya rasakan di sini ada Three of Swords. Ya, mungkin beberapa dari kalian baru saja patah hati ya, Gemini ya. Dan di tahun 2022 ini, kalau misalnya kalian merasakan patah hati di tahun 2001 atau 2020 ya, yang maksudnya sebelum tahun 2022 ini, yang saya rasakan di sini di tahun 2022 akan ada sebuah keberuntungan ya. Di sini malah kalian yang memilih orang yang seperti apa yang kalian inginkan. Tetapi yang saya lihat di sini, kalian the magician-nya, kalian benar-benar bisa menentukan kalian akan menjatuhkan hati kalian kepada siapa. Dan itu adalah keberuntungannya juga, itu ya. Bahkan di sini yang saya lihat beberapa dari kalian itu Three of Swords itu mungkin ada yang berpindah pekerjaan, atau mungkin ada yang lebih kreatif dalam sebuah pekerjaan yang saya lihat, dan itu adalah sebuah keberuntungan. Ya, ada kreativitas di dalamnya. Walaupun ini Three of Swords itu kan Three of Swords itu seperti apa ya? Kan 3 ya pedangnya ya, pikirannya itu sedang kalut ya. Kalau 2 itu kan bercabang, kalau 3 ini di titik yang benar-benar sudah melepas gitu lah, titik frustasi. Sebenarnya kenapa Tuhan itu memberikan rasa frustasi itu sendiri kepada seseorang? Cuma satu tujuannya, yaitu untuk agar orang tersebut itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan gitu loh. Law of attraction yang dipakai. 3 itu angkanya Tuhan. Itu ya untuk kalian Gemini yang pilih pile nomor 1. Kita lihat pesan dari semesta untuk kalian yang pilih pile 1. Bagaimanakah pesan dari semesta untuk keberuntunganmu Gemini di tahun 2022 yang pilih pile nomor 1? Kita lihat bagaimanakah pesan dari semesta ya untuk Gemini yang pilih pile nomor 1. Kita lihat bagaimanakah pesan dari semesta untuk Gemini yang pilih pile nomor 1. Oke. Kita lihat ya. Langsung diberi 3 pile. Ya. Terima kasih untuk malaikat penjaga, oke. Ya, yang pertama adalah penyembuhan diri. Oke. Ya, keberuntungan kalian adalah kalian sedang proses healing di tahun 2022 ini. Kalau kalian single, ya, kalian akan lebih stabil, dan itu keberuntungan kalian. Kalian akan lebih stabil dengan hati kalian. Yang saya lihat di sini, beberapa dari kalian mulai berani untuk jatuh cinta. Ya, walaupun terkadang beberapa dari kalian memang dihadapkan oleh proses kebingungan itu sendiri ya. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian itu bingung ya. Ya, nggak apa-apa. Nikmati saja prosesnya. Bingung itu adalah tanda kita sedang memproses sesuatu ya. Oke, yang pertama ini penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Gemini, kalian itu bisa menghealing diri kalian sendiri
Ya, kalian hanya butuh untuk meniatkan lalu pasrahkan. Law of attraction-nya dipakai. Oh iya, saya janji mau bikin video law of attraction tapi belum selesai. Belum buat ya. Belum sempat buat. Saya selesaikan video yang ini dulu untuk 12 zodiak, oke? Penyembuhan diri. Kalian itu beberapa dari kalian mungkin healer ya di sini ya. Yang saya rasakan di sini, kalian itu bisa menghealing diri kalian, kalian bisa membuat diri kalian stabil, dan sekarang itu prosesnya di tahun 2022, dan itu merupakan keberuntungan. Sekali lagi, keberuntungan bukan hanya masalah finansial. Finansial itu bonusnya dari keberuntungan itu sendiri. Keberuntungan itu secara energinya ya. Kalian yang bisa merubah, kalian mempunyai kesemangatan, kalian sudah mulai berjalan. Ya, selamat ya Gemini ya. Oke, yang berikutnya ada memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya. Oke, mungkin ya, yang saya rasakan, beberapa dari kalian di sini ya, kemarin-kemarin menjalani sebuah hubungan yang membuat kalian patah hati. Mungkin yang saya rasakan di sini, kalian itu seperti terlalu too much memberi ya, yang saya rasakan. Atau mungkin too much menerima sampai kalian tidak menyadari bahwa bahasa cintanya dia seperti itu gitu. Atau mungkin kalian tidak merasakan bahasa cintanya dia, bahasa cinta kalian bentrok. Jadi yang di sini kalian pun tidak menyadari, karena kalian tidak menyadari yang saya rasakan, karena kalian tidak menyadari ada tambahan bahasa cinta di dalam diri kalian. Ya, terus ternyata kalian punya bahasa cinta itu juga ternyata. Nah, di situ kalian itu terasa kosong, tidak terisi ya. Iya, hatinya itu terasa kosong. Bahasa cintanya itu tidak sampai gitu ya. Sedangkan pasangan kalian bahasa cintanya seperti itu gitu. Makanya kayak saling merasa tidak dicintai gitu. Padahal bahasa cintanya tidak nyampe. Yang kemarin case-nya seperti itu. Dan di tahun 2022 ini yang saya lihat, ya, memang ada sebuah patah hati, tapi yang dimana itu justru membuat kalian lebih mengerti. Kalau kalian bertemu channel ini, semoga ini menjadi pencerahan untuk kalian atau bantuan untuk kalian ya, bahwa di hidup ini harus memberi dan menerima ya, apapun itu. Dalam pekerjaan, dalam percintaan, kalian harus tahu keseimbangan antara memberi dan menerima. Boleh memberi, tetapi jangan lupa untuk menerima. Karena apa? Ketika kalian lupa untuk menerima, kalian itu akan merasa entah ada perasaan dimanfaatkan, entah ada perasaan seperti perasaan seperti kok ya dimanfaatkan kok. Ibaratnya seperti kayak kita yang awalnya memberinya tulus ikhlas, terus kita tidak mendapatkan timbal balik, itu jatuhnya seperti kayak kok gitu ya. Padahal sebenarnya ada something yang harus dirubah dari kita, ada something yang harus diperbaiki dari kita, itu ya. Dan yang saya rasakan di sini, beberapa dari kalian itu kurang seimbang antara memberi dan menerimanya ya. Atau yang bisa saya rasakan di sini, selama ini kalian mungkin dalam menjalani hubungan itu hanya sekedar berpura-pura. Ya. Karena kadang gini, yang saya temui, terkadang itu seseorang itu menjalani kehidupan ya, pacaran, awalnya suka, tertarik ya. Ketika dijalani, ternyata ada sesuatu yang berbeda antara bahasa cinta dan segala macamnya ya, ataupun seperti mulai punya ekspektasi. Nah, ini hati-hati kalian.
Karena di situ kalian jatuhnya seperti tidak pure cinta lagi. Kalau seseorang sudah dalam menjalin hubungan tidak pure cinta lagi, nah itu berarti tanda tanya besar, ada attach di dalamnya, ada mengharap di dalamnya. Kalau pasangan kita tidak bisa memberikan itu dan kita merasa kosong akan hal itu, ya berarti bukan jodohnya, kan gitu ya. Oke. Oke, itu ya. Oke, yang berikutnya kita ya, pesan dari semesta yang berikutnya adalah dengarkan. Ambil waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Iya. Iya, beberapa dari kalian itu di sini terlalu sibuk ya. Terlalu sibuk dan mungkin terlalu too much berbicara ya. Too much berbicara, terlalu banyak bicara sampai kalian tidak mau mendengarkan. Atau mungkin kalian too much berbicara sampai kalian lupa cara mendengarkan. Atau mungkin kalian mendengarkan tapi tidak nyampe. Kalian mendengarkan tapi kalian nggak bisa menyampaikan apa yang kalian dengarkan. Nah, di sini di sini ada ketidakseimbangan yang saya rasakan ya. Dan ini akan diperbaiki dan ini akan distabilkan, diseimbangkan ya. Nah, makanya pesannya ini, memberi dan menerima. Itu seperti mendengar dan mengucapkan. Ya, ada masalah di cakra tenggorokan. Oke, itu ya untuk Gemini Pel nomor 1. Bila kalian merasa bingung, kalian bisa pesan jasa personal reading ya. Karena ini energinya general. Ambil saja positifnya dan buang negatifnya. Bila kalian merasa tercerahkan dengan readingan ini mengenai keberuntungan kalian di tahun 2022, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan kata-katanya apa ya? Kata-katanya aku menerima. Iya, kata-katanya aku menerima ya. Untuk kalian yang pilih Pel nomor 1, cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye Gemini Pel nomor 1. Halo keluarga jiwaku Gemini yang pilih Pel nomor 2, yang pilih warna peach. Bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022? Jangan di skip videonya karena kalian bisa titip energi kalian melalui shuffle kartu tarotnya. Kita lihat bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022. Oh ya, selamat tahun baru ya untuk Gemini ya. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022. Ya, sabar ya Gemini ya. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022? Bagaimanakah keberuntungan Gemini? Oke. Di tahun 2022. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022? Oke. Sudah diberi 3 kartu. Kita butuh 1 kartu lagi untuk keberuntungan Gemini yang pilih Pel nomor 2 di tahun 2022. Ya. Sekali lagi ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Tetapi semoga kalian bisa menarik keberuntungan kalian dengan adanya video ini dan mendapatkan pencerahan ya mengenai keberuntungan itu sendiri ya. Karena sebenarnya keberuntungan itu sendiri bukan hanya secara finansialnya saja, tetapi cara kalian menarik keberuntungan itu sendiri yang secara materi. Jadi secara energi dulu baru secara materi ya, secara fisik ya. Kita lihat bagaimanakah keberuntungan Gemini yang pilih Pel nomor 2. Wow. Ada 3 of Wands.
Tujuh spiritual awaken. Oke. Spiritual connection ya. Oke, Gemini. Yang saya lihat di sini ya, keberuntungan kalian akan adanya kreativitas yang bertambah di tahun 2022. Yang saya lihat beberapa dari kalian di sini itu ini 77 ya, angkanya sesuatu sekali. 77. Kalian mendapatkan pencerahan spiritual dari sini ya. Semoga untuk kalian yang pilih file ini Gemini, ya, kalian mendapatkan pencerahan spiritual yang dimana sebenarnya mengenai pekerjaan dan misi jiwa kalian ya. Yang saya lihat keberuntungan yang ada di sini ya, kalau misalnya kalian dihadapkan oleh kalian dalam sebuah hubungan twin flame ya. Iya, hubungan twin flame atau hubungan soulmate yang seperti cermin ya, yang saya lihat di sini ya. Kalian akan bertemu mereka di tahun 2022 ini. Kalaupun kalian belum bertemu atau kalian tidak paham orangnya yang mana, ya kalian bisa konsultasi dengan saya ya. Karena itu harus secara mendetail. Oke, yang saya lihat di sini ya. Ini bisa juga kalian sedang kembali ke dalam diri sendiri ya. Iya, keberuntungan kalian adalah kalian dipertemukan dengan seseorang yang seperti cerminan seperti cerminan untuk jiwa kalian, sehingga kalian itu lebih bisa memandang misi jiwa kalian yang saya rasakan, dan itu adalah sebuah keberuntungan. Beberapa dari kalian itu mengalami perubahan pekerjaan yang dimana sebenarnya pekerjaan yang sekarang itu kurang sesuai dengan pekerjaan yang gimana ya, kurang sesuai dengan pekerjaan kalian sebenarnya ya, yang saya rasakan di sini. Iya, beberapa dari kalian itu merasa frustasi dalam pekerjaan. Iya, dan yang saya lihat di sini, iya kok saya merinding. Iya, beberapa dari kalian itu sudah mengarah ke misi jiwa kalian ya. Tujuannya itu bukan mengenai pekerjaan yang secara materi, tetapi pekerjaan yang berhubungan dengan jiwa ya, spirit, jiwa. Iya, itu yang saya rasakan. Nah, ada konfirmasi dari Cicak ya. Untuk kalian Gemini yang di sini ya, kalau kalian dalam hubungan twin flame, ada sebuah misi besar dan itu akan terbuka di tahun 2022. Itu adalah sebuah keberuntungan. Tapi yang pasti yang saya lihat di sini akan ada sebuah kestabilan secara spirit ya. Kalian itu lebih seimbang antara bekerja dan beristirahat. Kalian lebih tahu kapan kalian maju dan kapan kalian berdiam. Intinya kalian lebih mengikuti intuisi ya, kalau yang saya lihat di sini. Dan beberapa dari kalian itu lebih kreatif. Kalian itu sudah punya apa ya, istilahnya itu sudah punya modalnya, kalian sudah punya kreativitasnya, hanya kalian butuh jalan saja mengenai misi jiwa kalian itu. Kak, gimana caranya tahu misi jiwa? Nah, itu harus personal reading atau ya nanti mungkin video yang kedepannya saya akan buatkan untuk kalian mengenai misi jiwa itu sendiri ya. Kalau kalian memang benar-benar ingin tahu misi jiwa kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang saya lihat di sini ya, kalian itu lebih kreatif di tahun 2022, dan itu adalah sebuah keberuntungan untuk kalian di tahun 2022 ini, dan itu yang akan menarik rezeki kalian. Yang saya lihat di sini ya, keseimbangan spirit. Iya, kalian akan mendapatkan keseimbangan spirit, atau kalian lebih bisa mendekatkan diri ke arah spirit ya. Maksudnya spirit itu apa? Spirit itu kan ya, bisa lihat video saya mengenai spiritual ya.
Intinya kalian lebih mendengarkan intuisi, lebih mendengarkan apa yang kalian mau, dan lebih mendengarkan apa yang kalian inginkan. Bukan kalian mau ya, tapi kalian inginkan, dan lebih kembali ke dalam diri ya. Karena ada the lovers, kembali ke dalam diri. Kalian lebih belajar untuk melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang cinta kasih. Karena cinta kasih itu sendiri yang diajarkan di dalam spiritual. Itu ya, 77 angkanya. Bukan suatu kebetulan saya Sevel yang muncul ini ya. Oke. Dan itu akan terjadi di tahun 2022 nanti ya. Sepanjang itu adalah sebuah keberuntungan. Kalian bisa beristirahat, kalian bisa menikmati hidup, kalian bisa bertemu dengan seseorang atau menyadari seseorang yang selama ini mungkin cerminan untuk diri kalian, agar kalian lebih bisa introspeksi diri. Iya. Atau ini juga bisa kalian bertemu dengan twin flame ya. Kalau misalnya biasanya bertemu dengan twin flame, tidak semua orang punya twin flame. Tidak semua orang punya twin flame. Dan menjadi seorang twin flame itu memang sesuatu yang berat ya. Tapi bukan sesuatu yang wow, aku pengen. Enggak, kalian nggak harus pengen jadi twin flame karena itu berat. Karena misi jiwanya nggak main-main ya. Ada yang harus dibawa. Bukan hanya mengenai cinta, tetapi mengenai adanya perubahan secara fisik dan energi di planet bumi ini. Itu ya. Oke. Itu keberuntungan kalian mengenai kestabilan itu sendiri. Kalian belajar mengenai kestabilan, kalian belajar mengenai aksi atau aktivitas yang kalian lakukan ya. Intinya yang spirit itu. 7, karena 7 itu spirit dan 7 itu berhubungan dengan planning ya, melihat ke depan. Kalian lebih kreatif. Itu yang saya lihat, dan itu adalah sebuah keberuntungan di tahun 2022. Kita lihat bottom of the deck-nya apa. Kenapa kalian seperti ini? Agar bisa menjadi ini. Artinya apa? The Fool. Kalian menjadi orang yang baik, teman yang baik, yang bahagia, yang maju aja ke depan tanpa memikirkan di depan ada apa. Ini entah ya, apa kalian itu yang di sini orangnya visioner ya? Kalau orang visioner itu terkadang udah tahu ke depannya seperti apa, itu jatuhnya sedikit kurang slow hidupnya ya. Ini yang saya lihat ya. Mungkin kalau kalian orangnya visioner, memplanning ke depan itu bagus. Memplanning ke depan itu bagus, tetapi terlalu menggenggam dan tidak memperhatikan ini ya. Ini bisa apa ya? Ini tujuannya untuk buat kalian istirahat gitu ya. Intinya seperti itu. Kalian itu dikembalikan menjadi the fool yang bukan the full dalam artian the full yang kalian nggak tahu apa-apa. Justru karena kalian punya ilmu, hidup itu harus seceria the full yang ya udah tahu. Oh iya, berarti kan ada kreativitas. Kenapa kalian dihadapkan oleh seperti itu agar kalian lebih kreatif. Itu ya, itu keberuntungan kalian. Akan ada sebuah peningkatan kreativitas di tahun 2022 ini ya. Itu ya. Oke, kita lihat ya, orang-orang yang di sini itu kalian terlalu sibuk dengan bekerja ya. Di sini kalian terlalu sibuk bekerja, kalian terlalu takut dengan apa yang belum terjadi, tapi kalian takutin dulu gitu. Makanya ada angka 77 ini spirit. Kalian itu seperti lupa, oh ini loh, ada Tuhan yang melindungi kalian. Itu ya. Ya, dan ini berkahnya, maksudnya keberuntungan kalian di tahun 2022 ini yang saya lihat kalian lebih bisa berkomunikasi ya. Itu juga kreativitas, komunikasi, penciptaan, aksi ya. Tetapi harus kembali mendengarkan intuisi. Karena intuisi kalian itu tidak pernah bohong. Kalaupun kalian mendengarkan intuisi itu bingung, Kak, itu intuisi apa logika? Nah,
Kalaupun kalian masuk ke logika jatuhnya ya, bukan intuisi lagi, itu nanti semesta, semesta, sang ilahi, sang pencipta, malaikat penjaga itu akan membantu kalian kok. Itu ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 2 mengenai keberuntunganmu Gemini di tahun 2022. Apa pesan dari semesta? Ya, bagaimanakah pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 2? Ya, sabar ya Gemini ya. Bagaimanakah pesan dari semesta? Oke, terima kasih. Iya. Oke. Iya. Bagaimanakah pesan dari semesta? Oke. Kita sudah dapat 3 kartu. Terima kasih. Oke. Iya, kalian terlalu sibuk bekerja ya, yang saya rasakan di sini. Karena kalian terlalu takut untuk melangkah, atau terlalu takut untuk nanti di depan gimana ya gitu. Padahal ya itu memang masalahnya sedikit masalah untuk orang-orang yang visioner ya, atau orang-orang yang suka memplanning jauh itu ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta. Yang pertama adalah kehidupan lampau. Kita menabur apa yang kita tuai. Apa yang Anda alami saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampaumu. Iya, jadi seperti yang saya rasakan di sini, kalian itu terlalu sibuk bekerja. Mungkin di kehidupan lampaunya kalian itu orang fire sign ya, yang menggebu-gebu sampai lupa slow, lupa santai gitu ya. Makanya di sini pesannya adalah kehidupan masa lampau, apa yang kita sedang menabur, kita sedang menuai apa yang dulu kita pernah tabur itu ya. Dan kehidupan kalian yang sekarang, kalau kalian pun dihadapkan oleh seseorang yang mirroring dengan kalian, itu sebenarnya agar apa sih? Karena mungkin di kehidupan masa lampau kalian tidak berhasil untuk memecahkan teka-teki silang. Tetapi di kehidupan sekarang akhirnya sudah dibikinlah sama plok gitu ya, cermin, biar apa? Kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Kira-kira apa yang kurang dari saya? Intinya untuk introspeksi diri, kembali ke diri, intuisi, kembali lagi ke sisi cinta kasih itu ya yang saya lihat di sini. Ini berhubungan dengan masa lampau. Kalian mungkin orang yang sangat bersemangat ya, yang saya lihat di sini, sampai merasa seperti terjebak dan frustasi ya. Iya, itu. Oke, kita lihat pesan dari semesta yang berikutnya adalah waktu yang sempurna. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu. Gemini yang pilih pel ini ya, kalian cukup menjadi the fool yang mengalir seperti air ya. Tidak usah terburu-buru dan tidak usah tergesa-gesa. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian itu mungkin terlalu tergesa-gesa, mungkin terlalu terburu-buru, atau mungkin merasa bahwa banyak tanggungan, banyak ini, banyak itu ya. Itu juga bisa jadi. Kalian di sini disarankan untuk ya sudah, mulai saja. Kalau kalian ragu ya, ini energinya rancu antara keraguan dan antara fire ya, yang mau maju tapi kayak takut ya. Oh ya, itu ragu juga ya, mau maju tapi takut gitu. Tapi ada juga yang ya sudah, maju aja, jalan-jalan tapi kayak ini nggak mau, sebenarnya nggak mau gitu. Kalian di sini harus bisa mendengarkan intuisi kalian ya. Beberapa dari kalian itu sudah ibaratnya mau di depan pintu
misi jiwa ya, pintu misi jiwa itu kalian sudah di depan, cuman kalian bingung gitu. Kalian ragu karena kalian yang dilihat sudah stresnya duluan gitu ya. Yang saya rasakan di sini ya, beberapa dari kalian seperti itu. Itu. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah tuh kan pesannya. Bukan sebuah kebetulan saya menarik kartu ini ya. Berani ambil risiko. Beranilah mengambil risiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Oke. Ini juga berhubungan dengan cinta ya. Mungkin beberapa dari kalian itu suka sama orang tapi nggak berani ngomong, nggak berani menyatakan karena kalian sudah takut duluan. Ini hampir nyambung sama pile nomor 1. Dan ini juga berhubungan kayak ini iya, mungkin bertemu dengan jodoh juga ya. Hubungannya dengan bertemu dengan jodoh. Atau kalian bertemu dengan jodoh yang dia sebenarnya sudah jodoh di past life. Kalian tahu orang itu, kalian kenal orang itu, kalian merasa nyaman dengan orang itu, tapi kalian ragu, ini kok terlalu seperti ini gitu. Di sini diarahinnya itu sebuah keberuntungan untuk kalian gitu loh. Kalau kalian ragu, mungkin ini video ini akan menjadi jawaban untuk kalian. Semoga kalian mendapatkan pencerahan dari video ini ya. Kalau kalian merasa ragu dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah arahan ya, jawabannya ini, pesan dari semesta ini. Saat ini tuh waktu yang sempurna untuk kalian menjalankan itu, dan kalian harus berani mengambil resiko seperti The Fool, jalan aja. Itu ya. Dan itu merupakan keberuntungan. Kalian dihadapkan oleh orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mungkin itu memang jodoh kalian. Kalau kalian ragu dan kalian menemukan video ini, itu keberuntungan kalian. Semoga keraguan-raguan kalian terjawabkan oleh video ini ya. Itu. Jadi keberuntungan kalian itu bisa ditarik, bisa kalian terima. Belajar menerima ya. Ini belajar menerima. Itu pesannya ini loh, waktu yang sempurna dan berani ambil resiko. Itu ya. Oke, itu untuk keberuntungan Gemini yang pilih pile nomor 2. Sedikit agak berat dan mungkin saya kerasa kayak agak pusing ya. Tapi semoga kalian mendapatkan pencerahan dari adanya readingan ini. Semoga kalian bisa menarik keberuntungan kalian dan berani menerima keberuntungan itu sendiri di tahun 2022. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar untuk kalian agar bisa menarik keberuntungan itu sendiri. Dengan kata-katanya adalah ini hampir nyambung dengan pile nomor 1 ya. Kata-katanya adalah aku apa ya? Aku berani ya. Iya, dengan kata-katanya aku berani untuk kalian menarik keberuntungan kalian, lebih berani menarik keberuntungan kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar dengan love-nya warna pink dan kata-katanya aku berani. Cukup sekian untuk file nomor 2. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye Gemini, file nomor 2. Halo keluarga jiwaku Gemini yang pilih file nomor 3 warna merah. Bagaimanakah keberuntunganmu di tahun 2022 ini? Jangan di skip videonya karena kalian bisa titip energi kalian melalui shuffle kartu tarotnya ya Gemini ya. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022 ini? Oh ya, perlu digarisbawahi, keberuntungan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar materi atau fisikal ya, tetapi keberuntungan itu yang saya tekankan di sini mengenai keberuntungan kalian mendapatkan sebuah peningkatan kualitas atau apapun itu di dalam diri kalian yang itu justru bisa menarik keberuntungan yang fisik ya. Jadi keberuntungan secara energinya. Oke? Kita lihat bagaimanakah keberuntungan
Gemini yang pilih pile nomor 3 warna merah ya, Gemini ya. Kita lihat bagaimanakah keberuntungan Gemini yang pilih pile warna merah untuk di tahun 2022. Oke. Bagaimanakah keberuntungan Gemini? Oke, yang pilih pile nomor 3. Kita butuh 2 kartu lagi. Iya. Bagaimanakah keberuntungan Gemini? Kita butuh 1 kartu lagi untuk keberuntungan Gemini di tahun 2022. Bagaimanakah? Ya, belum. Kita butuh 1 kartu lagi untuk keberuntungan Gemini. Baik, langsung diberi. Terima kasih. Ya, oke. Kita lihat bagaimanakah keberuntungan Gemini. Ya, ada The Lovers. Ini sama kayak pile nomor berapa ya? Tadi itu. Baik, untuk Gemini yang pilih pile nomor 3 warna merah ya, keberuntungan kalian di tahun 2022. Yang saya lihat di sini ada Queen of Cup ya. Queen of Cup itu adalah ratu yang berhati besar, pemaaf ya. Pemaaf, keibuan, lemah lembut ya. Keberuntungan kalian itu di sini adalah kalian akan menjadi seseorang yang pemaaf, bisa jadi, atau kalau kalian sedang menunggu seseorang ya, jodoh yang dimaksud di sini, kalian akan mendapatkan seseorang yang pemaaf, keibuan, berhati besar ya, dan memiliki rasa cinta yang besar ya. Tapi ini kembali lagi ya yang saya baca mengenai kalian ya, keberuntungan kalian sendiri. Kalian lebih bisa memaafkan situasi yang ada di sekitar kalian. Kalau itu berhubungan dengan jodoh, kalian akan bertemu dengan orang yang seperti itu juga bisa. Itu adalah keberuntungan di tahun 2022 ini untuk kalian yang pilih pile nomor 3 ya. Dan yang berikutnya ya, yang saya lihat di sini juga, kalian akan kembali lagi mengikuti intuisi ya, karena Queen of Cup itu adalah seseorang yang sensitif. Di sini yang saya lihat kalian itu lebih pemaaf, lebih melihat sesuatu dari sudut pandang cinta kasih ya, yang saya lihat di sini. Karena ada The Lovers juga ya, Gemini ya. Di sini The Lovers yang artinya kalian kembali ke intuisi, kalian melihat lagi segala sesuatunya melalui sudut pandang cinta kasih. Kalian bisa mengampuni, kalian penuh keceriaan lagi, kembali ke diri kalian yang ya. Dan itu yang selama ini mungkin kalian terlalu mengalir atau beberapa yang saya rasakan terlalu terbawa arus ya. Sampai akhirnya kalian mencoba untuk melihat situasi dengan jelas, kalian kembali ke intuisi, kembali ke diri kalian sendiri ya, karena ada The Lovers ya. Kalau kalian dalam sebuah hubungan, kalian sedang membangun rasa cinta dalam hubungan tersebut ya. Ini yang saya rasakan di tahun 2022 dan itu adalah sebuah keberuntungan untuk kalian. Dan beberapa dari kalian ya, ini yang ada yang akhirnya mungkin pergi ke suatu tempat yang kalian inginkan untuk mengejar sebuah kesuksesan. Tapi ini juga bisa kalian mengarah ke sebuah kestabilan hati ya. Ini bukan hanya soal percintaan, tetapi kestabilan dalam sebuah pekerjaan. Kalian akan menuju ke arah misi jiwa kalian ya. Ini ada hubungannya sama pile yang mana ya? Yang saya rasakan di sini, kalian itu lebih melihat ke dalam diri, kalian lebih melihat ke sisi cinta kasih, dan kalian menuju ke kesuksesan itu sendiri ya. Itu ya. Dan yang saya lihat di sini tahun 2022 untuk kalian Gemini yang pilih pile ini ya, kalian akan lebih stabil seperti ini ya, cakra dasar. Kalian lebih stabil secara emosional, kalian lebih bisa menarik rezeki, bahkan beberapa dari kalian yang saya lihat di sini sudah terarah ke misi jiwa kalian ya.
Iya, ini kan ada awal baru ya. Kalian sudah, ibaratnya kalian sudah siap untuk membuka lembaran baru yang lebih bahagia, yang lebih kreatif. Iya, ada awal baru. Kalau kalian menunggu momongan, bisa juga di tahun 2022 ini, kalian yang melihat video ini, ya akan memiliki anak ya. Kalau kalian menunggu-nunggu menginginkan anak. Tetapi kalau kalian menunggu-nunggu situasi baru datang, ya, situasi yang kalian impikan selama ini, situasi yang kalian cita-citakan selama ini, ya itu akan terwujud di tahun 2022 ini. Kalau belum terjadi di awal bulan, bisa terjadi di ya sekitar pertengahan tahun 2022 ya. Itu yang saya rasakan untuk keberuntunganmu Gemini di tahun 2022. Akan ada awal baru yang lebih berkreasi, akan melahirkan ide-ide baru juga ya. Yang saya lihat di sini ya, dalam sebuah percintaan, dalam pekerjaan, kalian akan mengeluarkan ide-ide baru yang lebih kreatif, yang lebih segar, yang lebih bisa menginspirasi juga. Ini juga termasuk kalau kalian seorang seniman atau konten kreator, kalian akan memiliki ide-ide mengenai konten kalian ya. Kalau kalian YouTuber, konten kreator, atau apapun itu kalian pekerjaannya ya. Kalau kalian seorang yang bekerja dalam bidang-bidang profesi, kalian akan mendapatkan ide-ide baru dalam mencapai kesuksesan yang maksimal ya. Yang saya lihat di sini karena ada Edge of Cup 8 hati. Intinya kalian lebih stabil, lebih mempunyai kekuatan, power, dan menuju ke arah kesuksesan. Itu yang saya rasakan. Kalau kalian dijalankan ke arah bisnis, ini yang saya lihat beberapa dari kalian akan memulai bisnis kalian di tahun 2022, dan itu adalah sebuah keberuntungan. Kalian lebih kreatif. Itu yang saya rasakan. Kalian cukup mengikuti intuisi kalian, karena intuisi kalian sendiri itu adalah keberuntungan kalian di tahun 2022. Itu ya untuk keberuntunganmu Gemini yang pilih pile nomor 3 warna merah. Kita lihat bottom of the deck-nya apa kira-kira. Iya, bottom of the deck-nya adalah Page of Sword, yang artinya adalah kalian lebih bisa mengetahui niat kalian, lebih bisa kalian intinya di sini belajar mengenai niat kalian, keinginan kalian yang terdalam ya. Iya, dan kalian itu lebih bisa mengenali situasi ya, yang saya lihat di sini. Kalian lebih bisa mengenali situasi. Intinya page itu kan awal ya. Intinya niatan awal kalian itu ya bisa ya, jadi kalian lebih bisa melihat sebenarnya apa yang kalian butuhkan dan apa yang bisa kalian lakukan. Itu adalah keberuntungan kalian di tahun 2022. Kalaupun kalian dihadapkan dengan percintaan, kalian akan lebih tahu cinta seperti apa sebenarnya yang kalian mau. Itu ya, Page of Sword itu mengenai perubahan pola pikir ya, dan itu adalah sebuah keberuntungan untuk kalian. Kalian akan belajar sesuatu yang itu adalah lebih ke arah kalian itu akan lebih kreatif. Melahirkan ide-ide baru, ide-ide yang selama ini orang lain pun belum terfikir sampai di titik itu ya. Itu yang saya rasakan. Karena cakra kalian sudah stabil atau masih dalam proses untuk penstabilan itu sendiri. Itu mengenai keberuntungan Gemini yang pilih pile nomor 3 warna merah. Kita lihat pesan dari semesta untuk Gemini yang pilih pile nomor 3 itu apa. Kita lihat semesta berikan 3 pesan untuk Gemini yang pilih pile nomor 3 warna merah ya. Oke, kita sudah dapat 2 kartu. Kita lihat untuk 1 kartu lagi, pesan dari semesta untuk Gemini yang pilih pile nomor 3 mengenai keberuntungannya di tahun 2022.
kita butuh 1 kartu lagi. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, Page of Sword, belajar, penerimaan diri. Ya, sesuatu hal baru. Ini bisa mengenai kelahiran, maksudnya gini. Seseorang itu terasa dia seperti lahir kembali ketika dia sudah bisa di titik dia mengetahui, mempelajari fase-fase yang ada di dalam hidupnya ya. Maksudnya seperti masa lalunya bisa mengampuni dan akhirnya belajar, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah, itu adalah sebuah kreativitas ya. Kan semakin kita menambah pengetahuan kita, semakin kita akan lebih kreatif. Kan seperti itu ya. Dan di sini pesannya adalah kalian harus bisa penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Gemini, kalian disarankan untuk bisa menerima diri kalian ya. Ini juga termasuk kalian bisa dihadapkan oleh seseorang yang seperti cermin untuk kalian. Agar apa? Kalian bisa melihat ke dalam diri kalian. Minusnya apa? Plusnya apa? Minusnya itu harus bagaimana? Kan gitu. Harus intinya kalian pun harus menerima, oh iya kurangnya. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan orang yang seperti itu, yang memiliki kurang yang sama, kalian nggak ngejudge. Karena oh iya aku juga kayak gitu loh. Itu ya. Makanya di sini pesannya adalah kalian harus bisa penerimaan diri, karena itu titik awal kalian menuju kesuksesan kalian, menuju ke keberuntungan kalian, Gemini. Itu ya. Ini berhati besar, memaafkan. Oke? Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Jadi yang di sini yang saya rasakan, kalian harus minta bantuan ya. Berdoa kepada semesta, sang pencipta, sang ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya ya. Meminta bantuan. Karena kita juga tidak mungkin untuk melakukan segala sesuatunya sendiri ya. Dan di sini Page of Sword ya. Perjelas apa yang kalian inginkan. Bukan ketakutannya yang diperjelas, tetapi apa yang benar-benar kalian inginkan. Gemini yang pilih pel ini ya. Karena itu adalah cara untuk kalian menuju ke keberuntungan kalian di tahun 2022 ini. Oke, lalu yang berikutnya adalah tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi Anda dari samudera kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Kalaupun kalian mungkin dipertemukan dengan twin flame kalian atau dipertemukan dengan jodoh kalian yang mungkin itu seperti terlihat seperti apa ya? Kok kayaknya nggak mungkin. Kok orang ini kok banyak koknya ya. Nah, di situ ya kalian bisa lihat bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Apapun yang kalian pikirkan itu yang akan tercipta dan terjadi. Semakin kalian menggenggam sebuah ketakutan, semakin ketakutan itu yang akan dimunculkan. Karena semesta menangkap energi yang terbesar dari diri kita. Itu ya. Kalau yakinnya kita besar, oh ya sudah. Semesta akan menjadikan itu nyata ya. Semesta, sang pencipta, sang ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya ya. Karena semuanya itu hanya sebuah panggilan dari sudut pandang orang-orang saja. Oke? Itu ya, mengenai keberuntunganmu Gemini yang pilih pel nomor 3 warna merah. Bila kalian merasa tercerahkan dengan adanya keberuntungan ini dan merasa beruntung menemukan video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan kata-katanya apa ya? Kata-katanya apa ya? Kata-katanya apa ya? Aku mengerti ya.
Kata-katanya aku mengerti. Oke? Ya, kata-katanya aku mengerti. Untuk kalian yang pilih pel nomor 3, kasih love-nya warna merah. Tulis di kolom komentar dengan kata-katanya aku mengerti untuk menarik keberuntungan kalian di tahun 2022. Cukup sekian untuk pel nomor 3. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye Gemini. Halo keluarga jiwaku Gemini yang pilih pel terakhir warna hijau. Bagaimanakah keberuntunganmu di tahun 2022 ini? Perlu diketahui sebelumnya ya, keberuntungan di sini yang diartikan bukan hanya sekedar keberuntungan secara materi atau fisik, tetapi keberuntungan secara energi juga saya bacakan di sini ya. Dan jangan di skip videonya karena kalian bisa titip energi kalian melalui shuffle kartu tarotnya. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022 yang pilih pel warna hijau terakhir ya? Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022? Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022? Oke. No. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun ya? Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022? Oke. Bagaimanakah keberuntungan Gemini? Iya, sabar ya Gemini ya. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022? Ini kenapa? Bagaimanakah keberuntungan Gemini? Oke. Iya. Oke, kita lihat bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022. Yang saya rasakan di sini ya. Iya, kalian yang di sini yang pilih pel ini keberuntungannya adalah mengenai proses healing itu sendiri yang saya rasakan ya, karena hijau pun mengenai healing itu sendiri. Beberapa dari kalian memang di sini disarankan untuk beristirahat ya, karena ada Four of Swords ya. Beberapa kalian itu terlalu lelah dengan pekerjaan ya, yang saya rasakan di sini. Iya, kalian butuh untuk sedikit rileks, bahkan dalam pikiran pun, karena Sword itu pikiran ya, Sword itu energi. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian itu disarankan untuk istirahat, menikmati hidup, tenang dulu, tenangkan pikiran, bahkan diam untuk bisa memproses semua yang terjadi, semua keributan yang terjadi di sekitar kalian di tahun 2022 ya. Kalaupun kalian dihadapkan oleh lingkungan yang sedikit membuat kalian stres atau membuat lingkungan kalian itu sedang banyak adu argumen yang saya rasakan Gemini di tahun 2022. Tapi itu yang membantu kalian keluar dari zona nyaman kalian, atau ini juga bisa itu yang membantu kalian keluar dari konflik pikiran kalian. Mungkin ada sedikit adu argumen ya di tahun 2022, tapi itu yang membantu kalian dari sisi pola pikir. Kalian lebih tenang, kalian lebih stabil dalam pola pikir yang saya rasakan di sini. Beberapa dari kalian di sini ya, beberapa dari kalian itu bisa keluar dari konflik pikiran kalian. Itu akan ada sebuah energi perubahan. Five of Wands itu juga energi perubahan yang membuat kalian keluar dari konflik-konflik pikiran kalian, keluar dari kotak-kotak yang selama ini kalian hanya bisa bernaung di dalam situ ya. Intinya akan ada sebuah kemajuan yang saya lihat. Kalau beberapa dari kalian ingin keluar kota, itu akan terjadi di tahun 2022. Keluar kota, keluar negeri, kemanapun itu, bahkan seperti traveling pun itu akan terjadi di tahun 2022 ya. Iya, beberapa dari kalian mungkin too much
stress out dalam pekerjaan ya, yang saya lihat di sini. Ada The Magician, impian kalian mengenai jalan-jalan, atau ini juga bisa impian kalian mengenai keluar dari pekerjaan juga bisa. Pekerjaannya stres ya, yang saya lihat di sini. Iya, kalian akan beristirahat, kalian akan menstabilkan pikiran, kalian menstabilkan diri, menstabilkan hati, menstabilkan energi ya. Yang saya lihat di sini. Dan di sini yang saya lihat, kalian bisa menciptakan sesuatu yang kalian impikan sebelum tahun 2022 ya. Ini sudah lama kalian impikan, cuman prosesnya memang nantinya di tahun 2022 itu kalian akan dihadapkan oleh lingkungan yang sedikit berargumen tentang kalian ya. Maksudnya kayak entah itu ngomongin di belakang, entah kalian itu seperti apa ya. Intinya banyak yang berargumen tentang kalian, tapi di sini yang saya lihat kalian cukup maju saja ya. Untuk kestabilan pikiran kalian membutuhkan kestabilan. Iya, ada konfirmasi dari Cicak ya. Iya, kalian akan mendapatkan sebuah kestabilan pikiran, dan itu berkah keberuntungan kalian di tahun 2022. Kalian adalah The Magician yang bisa menciptakan hidup kalian seperti apa. Kalian pengen tenang, ini yang pasti lebih tenang ya, karena ini kan mengarah ke air ya. Pikiran kalian akan lebih tenang, kalian akan lebih bisa mengikuti intuisi kalian ya. Walaupun lingkungan kalian kurang stabil yang saya lihat di sini, tetapi pikiran kalian akan menjadi lebih stabil. Iya, kalian The Magician, kalian lebih bisa merubah sesuatu menjadi hal yang baik. Ini gini, baik atau buruknya sebuah situasi itu tergantung dari pola pikir setiap personal, setiap pribadi ya, baik dan buruknya situasi. Kalau kita melihatnya buruk ya jadi buruk, kalau kita melihatnya jadi baik ya itu akan menjadi baik. Itu ya yang saya rasakan di sini. Nah, keberuntungan itu sendiri itu tergantung dari kalian melihat sebuah masalah menjadi sebuah masalah yang buruk, atau menjadi sebuah keberuntungan yang mengarahkan kalian ke arah yang lebih positif. Kan seperti itu ya, keberuntungan itu seperti itu. Jadi yang saya lihat memang beberapa di sekitar kalian itu sedang riwah ya, maksudnya sedang riwah itu sedang heboh dengan mungkin banyak yang ngomongin kalian di belakang ya. Tapi itu semua sebuah proses ya. Karena apa, kalian yang di sini yang saya lihat adalah proses untuk ketenangan di dalam. Ketika kita dalam proses ingin ketenangan di dalam, otomatis yang di luar itu tidak tenang kan. Nah, disitulah kita akan bertumbuh. Itu ya yang saya lihat di sini. Kalau kalian merasa terlalu lelah dengan situasi yang ada di sekitar kalian, yang saya rasakan di tahun 2022 kalian akan mendapatkan istirahat yang cukup, bisa traveling, itu adalah keberuntungan. Congratulations untuk kalian ya. Kalau traveling jangan lupa oleh-oleh ya, nggak bercanda, oke? Itu untuk keberuntungan Gemini yang pilih pile nomor terakhir ya, warna hijau. Intinya kalian akan mendapatkan proses healing. Kalian mungkin bisa rekreasi ya, biarkan sekitar kalian mau bilang seperti apa, itu adalah sebuah proses ya. Ampuni saja kalian The Magician-nya, kalian yang tahu hidup kalian, kalian yang merasakan sakitnya hidup kalian, kalian yang merasakan segala sesuatu yang kalian alami. Itu ya Gemini ya. Itu oke. Kita lihat bottom of the deck-nya adalah ya Page of Wands. Oke. Untuk Gemini yang pilih pel ini, yang saya rasakan di tahun 2022 kalian itu diproseskan. Kalau kalian beristirahat ya, yang saya rasakan di sini, kalau kalian dalam proses diproses seperti diproseskan seperti kalian itu stuck ya. Mungkin beberapa dari kalian merasa stuck. Gini, Sang Pencipta, Sang Ilahi, Semesta, Tuhan, apapun kita menyebutnya ya, ketika memposisikan kita di posisi yang mungkin kita merasa stuck kayak, wah kok begini, intinya seperti
itu membuat kita berkonflik dalam pikiran kita ya. Ini apa yang salah? Ini apa? Ini apa? Ini bagaimana? Ya, itu ya. Di sini yang saya lihat ya, sebenarnya itu kenapa terjadi seperti itu agar kalian ini loh, Page of Wands. Kalian disiapkan untuk ke tahap yang berikutnya, ke kehidupan yang sebenarnya. Berarti selama ini Mbak nggak hidup yang sebenarnya, Kak. Bukan gitu maksudnya. Page of Wands itu kan ini melihat ke sana ya. Seseorang yang siap untuk melangkah membuka lembaran baru, seseorang yang siap untuk beraksi. Itu yang saya rasakan. Dan kalian diistirahatkan terlebih dahulu ya. Ini ya, ada Four of Swords. Kalian dihadapkan oleh situasi yang mungkin membuat kalian sedikit stuck, tetapi di titik stuck itu sebenarnya Tuhan hanya ingin kalian diam karena kalian terlalu aktif gitu aja. Karena terkadang beberapa orang itu tidak sadar kapan dia harus istirahat, kapan dia harus bekerja, seperti itu ya. Dan yang saya rasakan di sini itu untuk persiapan kalian ke arah yang sebenarnya, ke misi jiwa juga bisa. Kalau kalian memiliki misi jiwa tertentu, apalagi manifestor ya. Kalian mempunyai misi jiwa, merubah sebuah elemen, merubah sesuatu yang orang tidak bisa di titik itu, tetapi kalian bisa di titik itu. Yang saya rasakan di sini adalah ya, di tahun 2022 kalian dipersiapkan ke arah misi jiwa kalian, ke arah sebenarnya. Itu, kalaupun misi jiwanya hanya untuk berkeliling dan traveling, it's okay, nggak masalah. Itu juga kadang kan kita tidak tahu ya, setiap jiwa itu memiliki misi jiwa masing-masing. Kalau dia hanya untuk berjalan-jalan, untuk bersenang-senang, untuk berbahagia di planet bumi ini ya, itu juga ada yang seperti itu. Itu ya. Atau misi jiwanya hanya untuk melihat, untuk berbahagia dengan dirinya, agar apa, secara tidak langsung vibes dan energinya dia ketika dia bahagia itu sudah membantu menaikkan vibrasi bumi. Itu juga ada yang seperti itu. Dan yang saya lihat di sini Page of Wands ya, beberapa dari kalian itu sudah siap untuk melangkah ke arah keberuntungan kalian, tapi memang dihadapkannya dengan konflik pikiran dulu, dengan lingkungan yang mungkin sedang ngomongin kalian, atau lingkungan yang mungkin sekiranya itu memang cara untuk ujian kalian ya, ujian dalam sebuah ujian dalam menghambat kalian tetap fokus nggak. Sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan lingkungan yang memberikan banyak penolakan itu, belajar dari orang-orang hebat ya. Orang-orang hebat itu tidak muncul dari orang-orang yang tidak pernah mendapatkan penolakan. Justru orang-orang hebat dan orang-orang sukses itu muncul dari orang-orang yang beribu-ribu kali merasakan atau berjuta-juta kali merasakan penolakan. Ini ya, Page of Wands. Belajar. Kalian yang saya lihat sudah dipersiapkan ke arah misi jiwa kalian yang sebenarnya, atau kalian sudah dipersiapkan ke arah keberuntungan kalian di tahun 2022. Congratulations Gemini yang pilih pel warna hijau. Kalian sudah proses healing. Mungkin kalian hanya butuh untuk sedikit istirahat agar apa? Kalian bisa all out dalam menjalani misi jiwa kalian. Sebenarnya tujuannya itu ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk Gemini yang pilih pel terakhir warna hijau. Kira-kira apa pesan dari semesta untuk keberuntungan Gemini di tahun 2022 ya. Bagaimanakah keberuntungan Gemini di tahun 2022 ya. Kita butuh satu kartu lagi untuk keberuntungan Gemini di tahun 2022. Bagaimanakah keberuntungan Gemini yang pilih pel? Oke. Oke. Ya, kita lihat. Cicaknya bunyi. Oke, kita lihat. Ya, misi jiwa ya, transformasi. Kalian yang melihat ini ya, perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Kalian sudah mampu keluar dari konflik pikiran, dan itu adalah sebuah keberuntungan. Perubahan-perubahan yang ada di hidup kalian, kalian lebih bisa memandang sesuatu lebih yang saya lihat
memandang sesuatu lebih dengan cara yang positif, lebih dengan cinta kasih juga bisa, lebih dengan sudut pandang yang Tuhan inginkan ya. Terjadi sebuah transformasi, perubahan yang sedang kalian alami. Kalau kalian mengalami perubahan, itu tadi ya, baik buruknya itu tergantung dari sudut pandang kalian yang mana. Yang saya rasakan di sini, perubahan yang sedang kalian alami itu akan membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kalian. Gemini yang pilih pile nomor terakhir ya, warna hijau. Secara tidak langsung itu akan membawa keberuntungan tersendiri untuk kalian. Congratulations Gemini. Oke, kita lihat lagi. Misi jiwa ya. Ide baru, bukalah pikiranmu dan perhatikan ide-ide baru yang datang padamu karena mereka adalah jawaban atas doamu. Gemini kalian yang pilih pel ini ya, yang saya lihat di sini ya, kalian akan memulai sesuatu, memanifestasikan sesuatu. Memang gesekannya banyak dengan sekitar, membuat kalian pun juga akan berkonflik ya. Maksudnya berkonflik bukan hanya konflik di luar tetapi konflik di dalam. Dan itu proses. Kalian hanya cukup untuk berdiam, menstabilkan pikiran kalian, menenangkan kalian, tarik nafas ya. Yang saya lihat beristirahat, yang saya lihat di sini ya, kalian akan siap untuk melangkah menjadi Page of Wands. Page ya, Page itu kan masih mau melihat, masih mau melangkah, masih mau beraksi ya. Itu ya yang saya lihat untuk kalian yang pilih pile warna hijau. Yang berikutnya adalah gaya hidup sehat. Oke, mungkin beberapa dari kalian sedikit kelelahan ya, yang saya lihat di sini kalian sedikit kelelahan. Kalaupun kalian dihadapkan oleh situasi, ya kalian akan traveling ya. Kalau kalian terlalu lelah bekerja, kalian akan mendapatkan keberuntungan yaitu traveling. Itu ya. Dan kalian lebih bisa di sini juga disarankan ya, memperhatikan gaya hidup sehat. Diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membantumu meraih kesehatan yang optimal. Itu untuk kalian Gemini yang pilih pile terakhir. Akan ada sebuah transformasi yang mengarah ke keseimbangan ya. Kalian akan memanifestasikan sesuatu yang itu it's mean otomatis kalian akan sangat beruntung bisa menarik keberuntungan kalian di tahun 2022 ya. Diamini saja yang positif untuk kalian yang pilih pile ini. Oke, Gemini, itu untuk readingan mengenai bagaimanakah keberuntunganmu di tahun 2022. Bila kalian merasa tercerahkan dan lebih paham mengenai makna dari keberuntunganmu sendiri di tahun 2022 Gemini, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan kata-katanya. Kata-katanya apa ya? Kata-katanya adalah aku siap ya. Untuk kalian Gemini, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan love-nya warna hijau. Kata-katanya aku siap untuk menarik keberuntungan kalian di tahun 2022. Oke, cukup sekian untuk bagaimanakah keberuntunganmu Gemini di tahun 2022. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye Gemini.